A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Imamul Mahdi ke baरे Kita telah mendengar banyak pendapat tentang Imam Mahdi. Namun sayangnya hanya sedikit yang mengetahui fakta yang sebenarnya. Dalam video hari ini kami akan memberitahu Anda tentang 5 fakta penting mengenai Imam Mahdi berdasarkan hadis sahih. Fact number 1. Imamul Mahdi ka naam. Kita mengetahui bahwa ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa namanya akan seperti nama Nabi Muhammad SAW dan nama ayahnya akan seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau bisa juga Ahmad bin Abdullah. Karena beberapa hal dalam hadis dapat bersifat simbolis, maka Anda dapat lebih leluasa atau melihat lebih luas dalam menganalisa nama calon Imam Mahdi ini. Namanya bisa saja Muhammad bin Abdul Hayy, Muhammad bin Abdul Samad, Muhammad bin Abdul Karim, Muhammad bin Abdullah, atau bisa juga seperti Ahmad bin Abdul Hayy, Ahmad bin Abdul Aziz, Ahmad bin Abdullah. Itulah beberapa kemungkinan dari namanya. Kita seharusnya dapat menafsirkan hadis ini dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Inilah fakta pertama tentang nama Imam Mahdi. Fakta kedua, Imam Mahdi akan muncul atau diketahui keberadaannya pada usia 40 tahun. Kita harus memahami perbedaan antara kemunculan dan pembaiatan. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, beliau diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Namun beliau baru dapat mendirikan negara Islam di Madinah pada usia 53 tahun. Demikian pula Imam Mahdi akan muncul atau diperkenalkan pada usia 40 tahun. Tetapi kebanyakan orang tidak dapat mengenalinya dan mengikutinya, walaupun ia memiliki posisi yang sangat penting. Kemunculan dirinya akan diikuti oleh beberapa tanda atau keajaiban yang ada dalam dirinya, sehingga orang-orang akan dapat mengenalnya sebagai Imam Mahdi. Mungkin hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengenalinya. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40 tahun. Hanya sedikit yang mengenal dan menjadi pengikut beliau. Tapi setelah 13 tahun, Allah Azza wa Jalla memberkati beliau dengan sebuah negara Islam Madinah. Demikian pula pada usia 40 tahun, Imam Mahdi akan muncul dan dengan kemunculannya berarti orang-orang akan mulai mengenalinya. Akan ada beberapa tanda, keajaiban, pengetahuan, atau hal-hal lain dalam dirinya sehingga orang-orang dapat mengenalinya. Kemunculannya pada usia 40 tahun tidak berarti dia akan langsung terkenal, walaupun orang-orang akan mengenalinya, karena belum tentu dia memiliki kedudukan duniawi atau orang yang terkenal. Tidak diragukan lagi ketika pembaiatan telah terjadi, maka orang-orang akan dapat mengenalnya karena dia telah memiliki kedudukan dan dia akan diterima oleh banyak orang. Ada sebuah hadis terkenal yang mengatakan bahwa orang-orang akan membaiatnya atau mengambil sumpahnya secara paksa. Perbedaan lain antara kemunculan dan pembaiatan adalah Imam Mahdi dapat muncul dari mana saja di dunia ini. Belum tentu dia akan muncul dari Arab, seperti Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Dia bisa muncul dari belahan dunia manapun. Ketika waktu pembaiatan telah tiba, maka dia akan duduk bersandar pada dinding Ka'bah. Lalu orang-orang akan membaiatnya atau bersumpah setia kepadanya. Kami sedang membahas tentang Imam Mahdi, dan Anda harus melihat video ini sampai selesai, agar Anda mengetahui teknologi apa yang akan dimiliki oleh Al-Mahdi, dan apa yang akan dia lakukan sehingga orang-orang dapat mengenalinya. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa ia akan muncul dari arah timur, sebuah negara yang berasal di sebelah timur. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan terjadi perselisihan di antara 3 orang putra khalifah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan menyebutkan sesuatu yang tidak aku ingat. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi,
Ketika seorang khalifah atau raja atau seorang pemimpin muslim meninggal dunia, maka anak-anaknya akan bertikai dalam memperebutkan kekuasaan. Kemudian muncullah tanda atau bendera hitam dari arah timur. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ketika tanda atau bendera hitam muncul dari arah timur, maka bergabunglah dengan mereka. Bahkan jika Anda harus merangkak di atas salju, karena di antara mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. अल्लाह ताला के खलीफा इमामुल महदी मौजूद होंगे तो इससे हमें ये पता चलता है Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dia akan muncul dari sebuah negara yang berada di sebelah timur. Sebuah fakta yang kita juga mengetahui bahwa sejumlah besar Ahlul Bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW tinggal di India, Pakistan. Beberapa Ahlul Bait telah berimigrasi. Keturunan mereka telah tumbuh dan berkembang, dan mereka telah menetap di sini selama berabad-abad. Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari negara manapun dari arah timur, seperti Pakistan, Afghanistan, atau India. Namun Allah lebih mengetahui. Ini berarti bahwa ia akan muncul dari sebuah negara yang berada di daerah timur, namun pembaiatannya akan terjadi di dekat dinding Ka'bah. मशरिक के किसी मुल्क में होगा और बैत जो होगी वो खाना काबा की दीवार के साथ होगी. Fakta ketiga, Imam Al-Mahdi akan memimpin Ghazwatul Hind. Fact number 3, Imamul Mahdi Ghazwa Hind की क़यादत. Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa kemunculan Imam Mahdi dan juga pertempuran besar atau peranan penting apa yang akan dilakukannya nanti. Dia benar-benar akan memimpin Ghazwatul Hind. Bukti ini dapat kita ketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ki riwayat. Sekelompok pasukan dari kalian akan memerangi India. Allah Azza wa Jalla akan memberi kemenangan kepada mereka, sehingga mereka mengikat Raja India dengan rantai. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa mereka, para pejuang itu. Ketika mereka akan kembali, mereka akan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam di Syam. Kapan Nabi Isa alaihi salam akan tiba? Kapan dan bagaimana Dajjal akan muncul? Ia akan muncul ketika hari terakhir pada masa Imam Mahdi akan selesai. Imam Mahdi akan menegakkan khalifahnya di dunia dan dia akan memerintah lebih kurang selama 7 tahun. Bumi akan mengeluarkan semua hartanya. Langit akan menurunkan semua hujannya. Berkah dan karunia Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Pada akhir tahun ke-7, maka Dajjal akan muncul. Dajjal akan tinggal di dunia selama 40 hari. Dan setelah itu Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia dan dia akan membunuh Dajjal. Artinya Nabi Isa alaihi salam akan turun di hadapan Imam Mahdi. Jika Muslim di Ghazwatul Hind akan merantai para penguasa di India, lalu bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam saat mereka kembali, itu berarti bahwa peperangan Ghazwatul Hind akan terjadi pada masa Imam Mahdi. Dan sudah pasti Imam Mahdi akan menjadi pemimpin seluruh umat Islam. Jadi inilah fakta bahwa Imam Mahdi akan memimpin Ghazwatul Hind. Fact number 4. Fakta keempat, karena pentingnya peranan Imam Mahdi ini sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila tidak tersisa kecuali 1 hari saja, maka Allah Azza wa Jalla akan memperpanjang hari tersebut sampai Allah Azza wa Jalla mengutus seseorang dari Ahlul Baitku yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Artinya, kemunculan Imam Mahdi merupakan hal yang sangat penting sehingga Allah Azza wa Jalla harus menunda hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla akan menunda dan memberikan pemerintahan terhadap dunia ini kepada Imam Mahdi. Muslim insya Allah pasti akan bangkit kembali. Menurut hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan beberapa tanda tentang kemunculan Imam Mahdi. Atau akan muncul beberapa tanda ketika hari kiamat sudah sangat dekat.
agar orang-orang dapat mengenalinya. के नजदीक कुछ ऐसे निशान जाहिर होंगे कि जिससे लोग Atau mungkin akan terjadi beberapa peristiwa atau inspirasi atau mimpi atau mungkin hal semisal lainnya dengan Imam Mahdi. Ia akan menyebut penundaan hari kiamat hingga orang-orang dapat mengenalinya. के लोग उन्हें पहचान सकें। फैक्ट नंबर 5, इमामुल महदी Fakta kelima, Imam Mahdi akan muncul pada saat dunia berada pada puncak ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan, dan materialism. Selain itu, Imam Mahdi akan muncul pada saat banyaknya kesengsaraan dan peperangan yang terjadi di dunia ini. Kemudian, Muslim akan berbaiat kepadanya. Imam Mahdi akan memerintah dunia selama lebih kurang 7 tahun. Pada masa itu, bumi akan mengeluarkan hartanya. Bumi tidak akan menyisakan apapun darinya. Ia akan menumbuhkan segalanya. Dan langit tidak akan menahan hujannya. Hujan akan turun merata di mana-mana. Dan kemajuan juga akan ada di mana-mana. Artinya, Imam Mahdi dan umat Islam akan mulai membangun teknologi yang lebih maju dari zaman sekarang ini. Dan faktanya bahwa teknologi yang akan diberikan kepada Imam Mahdi hampir tidak terlihat dan tidak terbayangkan sebelumnya. और मुसलमानों को उस दौर में जो टेक्नोलॉजी अता होगी Dan tidak peduli seberapa besar dunia telah berkembang, umat Islam akan memiliki teknologi canggih saat itu. Persenjataan yang lebih canggih, sistem yang lebih canggih, perangkat lunak yang lebih canggih akan tersedia bagi umat Islam. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla akan memberi umat Islam kesuksesan materi di dunia ini sehingga mereka dapat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka juga akan mendapatkan banyak sumber daya alam dari Allah Azza wa Jalla. और अल्लाह ताला की तरफ से Jadi faktanya adalah bahwa Imam Mahdi akan memiliki teknologi canggih yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो उससे पहले दुनिया ने नहीं देखी होगी। Di video berikutnya, kami akan memberitahu Anda apakah Imam Mahdi akan bertarung dengan pedang ataukah dengan senjata modern. Apakah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dengan menggunakan pedang, atau akankah Dajjal meleleh pada saat melihatnya, atau apakah dia akan dibunuh dengan menggunakan teknologi. Kami akan terus memberikan Anda banyak fakta serupa dalam video selanjutnya. Silahkan ikuti channel kami, tekan icon lonceng, dan berikan tanggapan Anda pada kolom komentar. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.